Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Di tengah keramaian ibu kota yang tak pernah lelah, seorang pemuda berusia 25 tahun melangkah pelan memasuki gedung perkantoran megah bernama PT Garuda Mitra Investama. Namanya Adit. Kemeja putih yang dikenakannya tampak biasa, celana bahan warna abu-abu yang mulai kusut, dan sepatu hitam lusuh yang sudah sedikit retak di ujung. Tak ada yang akan menyangka bahwa di balik penampilannya yang sederhana dan biasa-biasa saja, Adit adalah pemilik dari perusahaan besar tersebut. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai staf administrasi. Dengan wajah sedikit gugup namun penuh tekad, ia memasuki lobi kantor yang begitu megah. Marmer putih mengilap, resepsionis berseragam rapi, dan deretan karyawan lalu lalang dengan wajah serius. Tak satu pun dari mereka melirik Adit lebih dari 2 detik. Ia hanyalah tambahan baru yang tidak menarik perhatian. "Selamat pagi," ucap Adit sopan saat mendekat ke meja resepsionis. Wanita di balik meja hanya melirik sekilas, lalu menunjuk ke arah lift tanpa banyak bicara. "Lantai 7, bagian administrasi." Langsung ke meja Bu Rani. Adit mengangguk dan tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia mencatat satu hal, pelayanan front desk sudah dingin sejak langkah pertama. Ia tak mengharapkan perlakuan istimewa, tapi sekadar senyum ramah pun tampaknya terlalu mahal. Sesampainya di lantai 7, suasana berubah menjadi lebih sibuk dan semrawut. Beberapa karyawan terlihat sibuk di depan komputer, ada yang menumpuk berkas, dan ada pula yang sibuk mengobrol sambil sesekali tertawa kecil. Adit melangkah pelan dan memperkenalkan diri kepada salah satu karyawan yang terlihat sedikit lebih senior. "Saya Adit, staf baru," katanya harus ke Bu Rani, katanya dengan sopan. Perempuan yang ditanya hanya memandang ke atas dari balik kacamatanya, lalu mendengus kecil. "Kamu yang baru itu? Ya udah, duduk aja dulu di situ. Bu Rani lagi meeting. Tunggu aja." Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Bahkan, tak ada permintaan untuk memperkenalkan diri lebih jauh. Adit menarik kursi kosong di pojokan ruangan, duduk diam sambil memperhatikan suasana. Ia tahu, inilah titik awal dari misi pribadinya, menilai siapa saja yang layak dipertahankan, siapa yang perlu diperingatkan, dan siapa yang pantas untuk diberhentikan. Sekitar 30 menit kemudian, seorang wanita dengan rambut dikonde rapi dan blazer merah marun keluar dari ruangan kaca. Wajahnya serius, penuh percaya diri, dan tatapannya tajam. "Kamu Adit?" tanyanya sambil memeriksa sesuatu di tablet yang dibawanya. Adit segera berdiri. "Iya, Bu. Ngikut saya." Mereka berjalan menuju salah satu meja kosong di sudut ruangan. Meja itu kecil, hanya terdiri dari sebuah komputer tua, beberapa tumpukan kertas, dan sebuah kursi berdecit. "Mulai hari ini kamu bagian input data. Aku nggak mau dengar kesalahan, apalagi lemot. Di sini kerja cepat dan nggak banyak tanya. Paham?" Adit mengangguk. "Siap, Bu." Rani menatapnya dengan ekspresi meremehkan. "Ya ampun, kamu ini lulusan mana sih? Masih muda tapi mukanya kayak anak baru lulus SMA. Jangan sampai kamu jadi beban, ya." Adit hanya tersenyum kecil, menahan diri. Ia tak ingin membalas. Dalam diam, ia justru bersyukur, karena tabir kepalsuan di lingkungan kerja ini mulai terbuka sejak hari pertama. Ia tak butuh waktu lama untuk melihat bahwa budaya di kantor ini tak sehangat yang terlihat dari luar. Beberapa karyawan lain mulai memperhatikannya. Beberapa berbisik pelan. Ada yang menahan tawa saat melihat sepatu Adit yang kusam. "Itu yang baru? Gaya karyawan fotokopi." "Ya," gumam salah satu staf pria sambil tertawa pelan. Yang lain menyambung. "Kayaknya dia bakal bertahan seminggu juga udah bagus." Adit tetap tenang. Ia mulai menghidupkan komputer di depannya, mencatat segala detail yang ia lihat dan dengar dalam pikirannya. Misi ini bukan hanya soal menyamar.
Ini adalah uji karakter bagi semua orang yang bekerja di perusahaan miliknya. Ia ingin tahu siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya berpura-pura baik saat atasan ada. Menjelang sore, Adit diberi tumpukan data mentah untuk diolah. Meski laptop yang digunakannya lambat dan beberapa file error, ia tetap menyelesaikannya dengan teliti. Beberapa kali ia bertanya sopan kepada rekan di sebelahnya, tapi hanya mendapat jawaban dingin atau lirikan sinis. Bahkan, ada yang pura-pura tidak mendengar. Namun Adit tidak membiarkan itu mematahkan semangatnya. Ia terus bekerja, bahkan membantu Tika, seorang staf magang yang tampak kebingungan mencari file lama. Tanpa banyak bicara, ia membantu Tika menyusun ulang folder dan mengatur kembali sistem file yang kacau. "Terima kasih, Mas Adit. Saya udah tanya ke 3 orang, nggak ada yang bantu," kata Tika tulus. Adit hanya mengangguk. "Sama-sama. Kalau ada yang bisa dibantu, bilang aja ya." Sore itu, Adit pulang terakhir. Ia menutup komputernya, membereskan meja kecilnya, dan meninggalkan lantai 7 dengan dada penuh catatan. Ia tahu, hari-hari berikutnya tak akan mudah. Tapi semakin banyak sikap buruk yang ia temui, semakin yakin ia pada keputusan menyamar ini. Dan yang paling penting, hari ini ia telah menemukan satu cahaya kecil di tengah kekelaman kantor itu. Tika. Keesokan paginya, Adit kembali datang lebih awal ke kantor. Kali ini ia membawa bekal sederhana dalam kotak makan plastik bening. Nasi, telur dadar, dan tumis sayur yang ia masak sendiri di kontrakannya. Ia tahu bahwa untuk bisa menyatu dalam dunia para staf biasa, ia harus tampil apa adanya, tanpa ada satupun celah yang bisa menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tepat pukul 7.45, Adit sudah duduk di mejanya, membuka file yang kemarin belum sempat dirapikan. Kantor masih sepi, hanya ada beberapa orang yang baru datang. Tapi yang pertama menyapanya pagi itu, kalau bisa disebut menyapa, adalah suara nyaring milik Wawan, staf bagian logistik yang sudah cukup senior. "Wih, rajin banget nih. Baru 2 hari udah datang paling pagi. Pengen cepat dapat pujian, ya?" sindir Wawan sambil menaruh gelas kopi sachetnya di atas meja Adit. Adit hanya tersenyum. "Kebetulan saya memang bangun pagi tadi, Mas. Biar nggak kena macet juga." Wawan tertawa kecil, tapi nadanya jelas meremehkan. "Pantes, anak kos ya? Yang tinggalnya di ganggang belakang kantor?" tanyanya sambil mengedipkan mata ke rekan lainnya. "Kontrakan, Mas," jawab Adit singkat. Tak lama kemudian, Rani datang. Penampilannya seperti biasa, berkelas. Blazer modis, sepatu hak tinggi, dan rambut yang disisir ke belakang seperti wanita karir profesional. Ia berjalan langsung ke arah meja Adit sambil membawa map merah. "Adit, ini laporan rekap dari divisi produksi. Input hari ini harus selesai sebelum jam 3 sore. Jangan banyak alasan, ya," ucapnya dengan nada memerintah. Lalu menaruh map itu di meja Adit seperti menamparkan sesuatu. Adit membukanya pelan dan mulai memeriksa isi file. Ia melihat bahwa data di dalamnya tidak sinkron dengan laporan yang ia kerjakan kemarin. Beberapa angka tampak berbeda. "Maaf, Bu Rani. Ini data bulan Juli ya? Tapi di sini beberapa tanggal nggak ada," tanyanya pelan. Baru saja ia selesai bicara, Rani langsung menatap tajam. "Kalau nggak bisa kerja cepat, jangan banyak komentar. Kamu itu staff entry, bukan supervisor. Tugasmu cuma ketik, bukan mikir," ujar Rani lantang hingga beberapa rekan di sekitar ikut melirik. Adit mengangguk perlahan. Ia tahu benar bahwa setiap respons yang ia berikan bisa menjadi tolak ukur kesabaran, dan juga cermin dari perilaku para pegawai terhadap orang yang mereka anggap lemah. Ia kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Di ruang itu, hampir semua karyawan memilih menjauh dari Adit. Saat jam makan siang tiba, Adit membawa kotak makanannya ke pantry kecil di pojokan lantai. Ia duduk sendirian,
membuka makanannya perlahan. Beberapa orang yang masuk ke pantry melirik sinis, lalu keluar lagi sambil bergumam kecil. Bawa bekal sendiri. Nggak kuat makan di kantin kayaknya, ujar salah satu staf pria yang bernama Rizky sambil tertawa kecil pada temannya. Adit menunduk dan tetap makan dengan tenang. Suapan demi suapan ia kunyah perlahan. Ia sudah terbiasa dipandang remeh sejak awal misi ini dimulai. Tapi tetap saja, rasanya perih. Bahkan meskipun ia tahu mereka akan menyesal suatu hari nanti, luka yang ditinggalkan oleh kata-kata merendahkan tetap menyakitkan. Namun, tak semuanya bersikap demikian. Ketika Adit tengah membuang bekas makanannya, Tika muncul dengan wajah hangat. "Mas Adit makan sendiri?" tanyanya sambil membuka botol air minum. "Iya, Tika. Kamu udah makan?" "Baru mau. Tapi saya nggak enak duduk di kantin. Isinya gosip semua," jawab Tika setengah berbisik. Adit tertawa kecil. "Kalau begitu, kita sama." Tika duduk di sebelahnya, lalu membuka bekal makanannya juga. "Tahu nggak, Mas? Dulu saya pikir kerja di perusahaan gede kayak gini bakal jadi pengalaman seru. Ternyata malah lebih banyak tekanan dari orang dalam daripada dari atasan." Adit mengangguk. "Saya juga mulai ngerasain. Yang penting kita jangan berubah kayak mereka." "Ya," ujar Tika tulus. Adit menatap Tika sejenak. Ada rasa haru dalam dadanya. Di tengah suasana kerja yang toksik dan penuh intrik, kehadiran Tika bagaikan satu-satunya manusia yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sore harinya, saat hampir semua orang sudah bersiap pulang, Adit masih duduk menyelesaikan input data yang tertinggal. Komputer tuanya sering hang, file yang diberikan banyak yang rusak, tapi ia tetap bertahan. Tak ada yang menawarkan bantuan. Bahkan Rani dengan santainya melewati mejanya tanpa melirik. Hingga akhirnya pukul 19.30, lampu kantor mulai redup. Satpam gedung yang berkeliling menghampirinya. "Masih kerja, Mas?" "Iya, Pak. Sedikit lagi selesai." "Wah, biasanya yang kayak Mas ini yang justru banyak bikin atasan kagum. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai dimanfaatkan," kata satpam itu sambil tersenyum. Adit tersenyum lebar. "Terima kasih masukannya, Pak." Setelah keluar dari gedung, Adit menyusuri trotoar gelap menuju tempat tinggal sementaranya, kontrakan kecil di gang sempit belakang kantor. Ia membuka pintu, menaruh tas, lalu duduk lelah di kursi kayu. Ia membuka buku catatannya dan menulis. Hari kedua. Rani, otoriter, suka merendahkan. Rizky dan Wawan, pembuli pasif, suka membicarakan orang lain. Tika, potensi besar, pekerja keras dan tulus. Adit menutup bukunya. Matanya menatap langit-langit sambil menarik napas panjang. Masih banyak yang harus kulihat di perusahaan ini. Tapi aku tahu, aku nggak salah menyamar. Semua topeng pasti akan jatuh pada waktunya. Hari ketiga Adit di PT Garuda Mitra Investama terasa lebih berat dari 2 hari sebelumnya. Belum genap seminggu bekerja, tumpukan tugas mulai membanjiri mejanya. Yang membuat heran, beban kerjanya tampak jauh lebih banyak dibanding staf lainnya. Ia tidak hanya diminta menginput data divisi produksi, tapi juga harus memverifikasi ulang laporan dari bagian purchasing, pekerjaan yang seharusnya ditangani 2 orang berbeda. Pagi itu, belum sempat ia duduk dengan tenang, Rani sudah berdiri di belakangnya dengan ekspresi tajam seperti biasa. Adit, ini file tambahan dari Pak Bram di purchasing. Input sekarang. Ya, dan jangan tanya-tanya ke saya, kamu harus belajar cepat, katanya sambil meletakkan map tebal berisi dokumen di atas meja Adit, lalu berlalu tanpa memberi ruang untuk bertanya. Adit menatap tumpukan file itu dengan napas tertahan. Ia tahu betul bahwa job desk-nya tidak seharusnya meliputi tugas lintas divisi. Tapi ia menahan diri. Ia tak boleh terlihat curiga atau terlalu pintar.
Setidaknya belum sekarang. Di seberangnya, Wawan yang duduk sambil menyeruput kopi hanya melirik sekilas, lalu berkata setengah mengejek. Wah, rajin banget lo, Dit. Kalau gue sih ogah kerja keras gitu. Gaji sama-sama pas-pasan. Ngapain? Adit hanya tersenyum kecil. Ia tak ingin membalas, tapi diam-diam mencatat sikap itu dalam benaknya. Jam 11 siang, kantor mulai dipenuhi suara stapler, printer, dan ketikan cepat. Semua tampak sibuk, tapi sebagian hanya pura-pura kerja di depan layar sambil scroll media sosial. Hanya Adit dan Tika yang terlihat benar-benar tenggelam dalam tumpukan data. Tika yang duduk beberapa meja dari Adit sesekali melirik. Wajah Adit tampak lelah. Tumpukan kertas di mejanya 2 kali lipat lebih banyak dari karyawan lain. Ia menghampiri pelan. Mas Adit, kamu ngerjain laporan purchasing juga? Adit mengangguk pelan. Iya, katanya harus selesai hari ini. Tika mengernyit. Tapi itu tugasnya Mbak Diah. Kok bisa ke kamu? Adit tersenyum tipis. Nggak tahu juga. Saya disuruh langsung sama Bu Rani. Tika menatap sekeliling, lalu berbisik. Saya bantu input ya. Saya juga udah kelar kerjaan saya. Adit sempat ingin menolak, tapi Tika sudah duduk di sebelahnya dan mulai membuka laptopnya. Kalau Mas Adit kerja sendiri, bisa sampai malam ini. Hati Adit terasa hangat. Ia tak menyangka di tengah lingkungan kerja yang penuh tekanan, masih ada yang peduli tanpa pamrih. Dari jauh, Rizky melirik mereka dengan sinis. Ia berbisik pada Wawan. Lihat tuh si anak baru sok akrab sama si Tika. Kayaknya cari muka banget. Udahlah, nanti juga capek sendiri. Orang kayak dia tuh paling mentok kerja 1 bulan. Abis itu ngeluh dan resign. Jawab Wawan santai. Yang mereka tidak tahu, Adit mendengar semua itu. Tapi alih-alih kesal, ia justru makin yakin bahwa penyamaran ini penting. Ia ingin tahu siapa saja yang hanya bekerja demi gaji, dan siapa yang benar-benar peduli pada kualitas dan etika. Menjelang sore, tiba-tiba komputer tua Adit mati sendiri. Ia mencoba menyalakannya ulang, tapi hanya muncul layar biru. File yang tadi ia kerjakan hilang. Panik sempat muncul di wajahnya, tapi Tika segera menenangkan. Tenang, Mas. Barusan saya simpan salinannya di komputer saya. Jadi masih aman, ucap Tika. Adit tersenyum lega. Wah, kamu penyelamat banget, Tik. Makasih. Baru saja suasana sedikit membaik, Bu Rani muncul lagi dengan ekspresi tak sabar. Adit, laporan divisi purchasing mana? Saya tungguin dari tadi. Bentaknya. Adit berdiri dan menjelaskan pelan. Maaf, Bu. Tadi sempat ada masalah teknis. Komputer saya mati dan filenya hilang. Tapi untungnya Tika sempat backup. Belum selesai bicara, Rani menyela kasar. Alasan, jangan bawa-bawa Tika. Kalau kamu nggak bisa kerja, bilang dari awal. Jangan bikin malu. Tika yang berdiri di belakang Adit tampak terpukul. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Adit menjawab dengan tenang. Laporannya sudah saya pulihkan, Bu. Saya tinggal cetak. Bisa saya kirim sore ini. Rani mendengus. Cepat selesaikan. Dan jangan banyak drama. Setelah Rani pergi, Tika menatap Adit dengan rasa iba. Kok kamu nggak marah sih diperlakukan kayak gitu? Adit menatap Tika dengan mata tenang. Saya percaya, setiap sikap orang akan kembali ke dirinya sendiri pada waktunya. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai dan kantor mulai sepi, Adit duduk sendiri di mejanya. Ia menuliskan evaluasi harian di buku kecil yang selalu ia simpan di tas. Hari ketiga. Tambahan beban kerja tanpa alasan logis. Rani semakin agresif dan manipulatif. Rizky dan Wawan terus-menerus merendahkan.
Tika, empati tinggi, layak untuk dikembangkan. Ia memandangi jendela besar di sisi ruang kantor. Lampu-lampu kota mulai menyala. Dunia di luar terus berjalan, tak peduli siapa yang sedang dihina atau diperjuangkan. Adit menarik napas panjang. Ia tahu, hari-hari ke depan mungkin akan lebih berat. Tapi setiap kejadian hari ini justru membuat misinya semakin jelas. Membersihkan perusahaan ini dari racun-racun yang tersembunyi di balik jas dan kemeja rapi. Dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri, tanpa harus mengumumkan siapa dirinya sampai waktunya tiba. Pagi itu, suasana kantor tak berbeda dari biasanya. Mesin fotokopi berdengung, printer menyala hampir tanpa henti, dan aroma kopi sachet memenuhi ruangan. Namun, bagi Adit, ada yang berbeda. Meski sudah 3 hari bekerja, ia merasa seperti bayangan di tengah hiruk-pikuk gedung kantor ini. Hampir semua orang bersikap dingin atau bahkan tak memedulikannya. Dan hari ini, ujian itu tampaknya akan semakin berat. Baru pukul 8.15 ketika Adit sudah duduk rapi di kursinya. Ia tengah menyiapkan laporan yang diminta Bu Rani kemarin sore. Namun belum juga ia menyalakan komputer. Sebuah suara mengusik dari balik meja sebelah. Dit, lo ngerti nggak sih istilah neraca laba rugi? Jangan-jangan kamu kira itu nama menu makanannya? Ujar Rizky sambil tertawa keras. Sengaja agar semua orang mendengar. Wawan yang sedang menyeruput kopi ikut menimpali. Hahaha, iya tuh. Kayaknya dia cuma ngerti Excel buat bikin jadwal ronda. Anak kampung banget. Adit menoleh pelan, berusaha tetap tenang. Ia tahu, kalau ia membalas, akan ada lebih banyak ejekan yang datang. Ia memilih tersenyum kecil dan kembali fokus ke layar komputernya. Namun tampaknya sikap diamnya justru membuat mereka semakin berani. Jangan-jangan lo masuk sini karena kasihan ya? Siapa tahu ada program CSR buat warga kurang mampu, ucap Rizky setengah berteriak. Beberapa karyawan tertawa. Bahkan ada yang menepuk meja karena merasa ucapan itu lucu. Tika, yang duduk agak jauh, menoleh dengan wajah khawatir. Ia sudah lama ingin menegur, tapi takut dirinya malah ikut jadi sasaran. Ia hanya bisa menatap Adit dengan raut prihatin. Sementara itu, Adit berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Ia membuka laporan keuangan perusahaan yang cukup kompleks, lalu mulai membandingkan data dari 2 divisi. Ia tahu pekerjaan ini tak bisa dilakukan sembarangan, apalagi hanya dengan kemampuan dasar. Tapi ia memilih tetap menyamar sebagai orang yang terlihat bodoh. Karena di balik itu semua, ia tengah mencatat perilaku orang-orang di sekelilingnya dengan sangat rinci. Menjelang siang, Bu Rani memanggil seluruh staf untuk berkumpul di ruang meeting kecil. Dengan suara tegas, ia membuka laptop dan menampilkan grafik penjualan perusahaan. Tim admin akhir-akhir ini lambat. Laporan keuangan telat. Saya nggak mau dengar alasan. Kalau memang ada yang nggak becus kerja, lebih baik kita cari penggantinya, ucapnya sambil menatap tajam ke arah Adit. Adit tahu arah pembicaraan ini. Ia hanya diam, sambil sesekali mencatat poin-poin dalam pikirannya. Dan tolong ya, yang baru jangan sok banyak tahu. Kamu bukan di sini buat nyari ilmu. Ini kantor, bukan tempat magang. Tambah Rani dengan suara yang disesuaikan agar cukup menyakitkan tapi tetap terdengar profesional. Rizky dan Wawan yang duduk di ujung meja cekikikan, jelas menikmati momen itu. Selesai rapat, semua kembali ke meja masing-masing. Tapi Rizky tampaknya belum puas. Ia berjalan ke meja Adit sambil membawa selembar kertas kosong. Nih, lo belajar lagi deh. Nih ya gue tulisin rumus Excel. Siapa tahu bermanfaat buat kampung halaman. Ucapnya sambil meletakkan kertas itu di meja Adit. Di atasnya tertulis, If, bodoh true. Belajar dulu. Adit menatap kertas itu sebentar. Ia menahan diri sekuat mungkin agar tak terpancing emosi. Dalam hatinya, ada rasa marah.
Tapi ia tahu, semua itu akan berbalik suatu hari nanti. Saat Rizky pergi, Tika diam-diam menghampiri. "Mas, kamu nggak apa-apa?" Adit mengangguk. "Aku baik-baik aja, Tik. Mereka cuma belum tahu siapa aku." Tika menatap Adit heran. "Maksudnya?" Adit tersenyum, lalu menggeleng. "Nggak apa-apa. Nanti juga paham sendiri." Hari itu Adit bekerja sampai malam lagi. Ia kembali menyusun laporan, kali ini dengan teliti memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh Rizky sendiri dalam data entry minggu lalu. Ia sengaja tidak langsung melaporkannya, karena ia tahu ada cara yang lebih elegan untuk membongkar semua itu. Sebelum pulang, ia mencatat dalam bukunya. Hari keempat, Rizky semakin aktif merundung. Sudah mulai membawa sindiran personal. Wawan mendukung dan ikut menciptakan lingkungan kerja toksik. Burani mengabaikan profesionalitas, menyudutkan staf tanpa bukti. Tika terus menunjukkan empati, layak mendapat pembelaan dan bimbingan. Malam itu, saat berjalan pulang melewati trotoar sepi, Adit menatap gedung tinggi tempat ia bekerja. Lampu-lampunya masih menyala di beberapa lantai. Ia menarik napas panjang. Sebentar lagi, semua akan berubah. Dan mereka akan menyaksikannya sendiri. Hari kelima, hujan mengguyur Jakarta sejak subuh. Langit mendung dan udara lembab menyelimuti gedung-gedung perkantoran. Adit tiba di kantor dengan rambut sedikit basah dan sepatu yang mengeluarkan bunyi plek-plek setiap kali menginjak lantai marmer. Meski payung kecilnya sudah dipakai, tetap saja ia terlihat kuyup. Belum sempat ia duduk, Rizky sudah membuka suara dari meja sebelah, kali ini dengan tawa nyaring. "Wah, gaya banget datang kayak model kehujanan. Cocok tuh buat iklan sabun cuci, Dit." Wawan ikut menimpali, "Atau iklan deterjen, biar bajunya bersih walau kehujanan." Hahaha. Beberapa karyawan lain tertawa. Adit hanya tersenyum datar. Sudah terlalu terbiasa dengan perlakuan itu. Tapi hari itu, satu hal berbeda. Tika berdiri dari mejanya dan menghampiri Adit sambil membawa tisu. "Mas, nih, buat ngelap rambut dan leher. Kamu pasti kedinginan," ucapnya tulus. Adit menatap Tika dengan raut berterima kasih. "Makasih ya, Tik." Tika tersenyum, lalu duduk di kursi sebelah Adit tanpa peduli pandangan sinis dari Rizky dan Wawan. Beberapa menit kemudian, ia mengeluarkan termos kecil dari tasnya. "Kamu udah minum hangat belum? Aku bawa jahe anget. Mau?" Adit sempat terdiam, merasa tersentuh dengan perhatian sederhana itu. "Mau dong. Makasih banyak ya." Tika menuangkan jahe ke gelas plastik kecil dan menyerahkannya. "Aku tahu gimana rasanya kerja kayak begini. Kadang yang nyakitin bukan atasan, tapi rekan sendiri." Adit mengangguk pelan. "Aku ngerasa itu juga, Tik." Mereka mengobrol pelan selama beberapa menit sebelum kembali bekerja. Di tengah kesibukan kantor yang penuh tekanan, kehadiran Tika seperti nafas segar yang membuat Adit tak merasa sendiri. Jam makan siang, Adit dan Tika kembali duduk di pantry yang sempit. Mereka membuka bekal masing-masing, duduk berdampingan seperti dua orang sahabat yang sudah lama kenal. Tapi suasana itu tak luput dari perhatian. "Wah, makin akrab ya mereka. Hati-hati tuh, nanti baperan," ujar Wawan pada Rizky sambil menyeringai. "Kayaknya si Adit emang modus. Udah tahu Tika anak magang, masih polos, makanya dia manfaatin," balas Rizky dengan nada merendahkan. Tapi saat mereka menyampaikan sindiran itu keras-keras di depan pantry, Tika berdiri dan menatap mereka tajam. "Mas Rizky, Mas Wawan, cukup ya. Kalau memang kalian gak suka kami ngobrol, gak usah ikut campur. Ini jam istirahat. Kami nggak ganggu kerjaan siapa-siapa." Untuk pertama kalinya, Tika bersuara tegas.
Rizky dan Wawan terdiam sejenak. Mungkin tak menyangka Tika bisa melawan. Mereka pun pergi sambil menggerutu. Sementara Adit hanya terdiam. Ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah makan, Tika kembali ke mejanya. Tapi sebelum itu ia sempat berkata pelan, "Kalau kamu butuh teman cerita, Mas, aku siap dengerin." Hari itu berlalu tanpa banyak kejadian berarti, tapi hati Adit penuh dengan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak masuk kantor itu. Dukungan. Sore menjelang, ketika hujan kembali turun, listrik di lantai 7 sempat padam selama beberapa menit karena gangguan panel utama. Semua komputer mati, lampu-lampu redup, dan suasana kantor menjadi hening. Dalam gelap, Adit mendengar suara panik dari arah meja Tika. "Laporan magangku belum sempat disimpan," gumamnya cemas. "Laptopmu baterainya habis ya?" tanya Adit. "Iya, dan tadi aku belum backup ke flash disk." Adit segera berdiri dan membuka tasnya. Ia mengeluarkan powerbank besar dan kabel USB. "Nih, coba pakai ini. Setidaknya bisa hidupkan laptopmu sebentar buat disalin ke flash disk." Tika terperangah. "Serius, Mas? Wah, kamu bener-bener nyelametin aku terus ya." Adit hanya tersenyum. "Anggap aja gantian. Tadi kamu nolongin aku, sekarang giliran aku bantu kamu." Setelah listrik kembali menyala, suasana kantor perlahan normal. Tapi bagi Adit dan Tika, momen singkat itu telah mengikat mereka lebih kuat. Di tengah kelamnya dunia kerja, mereka saling memberi cahaya. Malam harinya, di kontrakannya yang sempit, Adit membuka buku catatannya dan menulis. Hari kelima. Tika menunjukkan keberanian dan integritas. Berani bersuara saat dibutuhkan. Rizky dan Wawan semakin terbuka menunjukkan pelecehan verbal. Rani masih menunjukkan pola kerja otoriter, tak berempati. Situasi kantor perlahan membentuk dua kutub, yang tulus dan yang busuk. Ia menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi hatinya terasa sedikit lebih hangat. Adit tahu, satu persatu, topeng akan jatuh. Dan saat waktunya tiba, bukan hanya dia yang akan menilai, tapi seluruh perusahaan akan melihat siapa sebenarnya yang layak berdiri di bawah cahaya, dan siapa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kesombongan. Hari itu, suasana kantor tampak lebih tegang dari biasanya. Rani, kepala divisi penjualan yang dikenal ambisius dan perfeksionis, tampak mondar-mandir di ruangannya. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kini berubah gelisah. Beberapa kali ia menatap layar komputernya dengan pandangan panik. Di tangannya tergenggam secari kertas hasil laporan yang telah dimanipulasi. Hari ini adalah batas waktu pelaporan data penjualan kuartal kedua, dan Rani tahu bahwa angka-angka yang dilaporkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Di meja pojok, Adit tengah serius menyusun berkas yang diminta oleh bagian HRD. Seperti biasa, penampilannya tetap sederhana, bahkan cenderung dianggap deso oleh rekan-rekan kantor. Tapi pagi itu, Adit sadar ada yang aneh. Rani memanggilnya ke ruangannya. Bukan hal biasa, karena Rani jarang berbicara langsung dengan staf rendahan seperti dirinya. "Dit, kamu bisa bantu aku ya? Tapi, ini cuma antara kita," kata Rani sambil melirik ke arah pintu yang ia pastikan tertutup rapat. Adit mengangguk perlahan. "Bantu apa ya, Mbak?" Rani meletakkan lembaran laporan penjualan di atas meja. "Ini, datanya nggak sepenuhnya benar. Tapi kalau sampai ini ketahuan, nama baik tim kita bisa tercoreng. Aku tahu kamu orangnya baik dan nggak suka ribut. Jadi aku percaya kamu bisa simpan ini rapat-rapat." Adit pura-pura kebingungan. "Maksudnya, aku disuruh apa, Mbak?" Rani mencondongkan tubuhnya. Suaranya merendah. "Laporan asli masih ada di komputer. Tapi aku sudah simpan versi yang sudah aku perbaiki. Kamu cuma perlu hapus yang lama di server,
dan pastikan yang terbaru saja yang diakses oleh atasan nanti. Adit mengangguk pelan, menahan senyum kecut di dalam hati. Ia tahu ini momen penting. Penilaian terhadap Rani akhirnya mengerucut pada satu titik, kejujuran. Dan kini ia melihat sendiri bagaimana wanita yang selama ini kelihatan profesional dan karismatik itu justru mencoba menutupi kecurangan demi mempertahankan posisi. Aku ngerti, Mbak. Tapi, aku takut salah. Kalau ketahuan aku bisa kena juga, kan? Kata Adit, sengaja mengulur respons. Rani buru-buru menenangkan. Tenang aja, kamu aman. Lagi pula nggak ada yang bakal curiga sama kamu. Kamu kan, ya cuma staf biasa. Kata-kata itu menampar telinga Adit. Tapi ia tetap tersenyum samar, menatap Rani dengan tatapan kosong seolah-olah tidak mengerti arti sebenarnya. Setelah keluar dari ruangan itu, Adit langsung menuju pantry, membuka laptopnya, dan mulai mencatat kronologi pembicaraan tadi. Ia juga diam-diam menyalin file asli dari server sebelum Rani sempat menghapusnya. Dengan keterampilan IT yang memang dia miliki sejak muda, Adit mampu menelusuri semua aktivitas dalam jaringan internal kantor tanpa terdeteksi. Malam harinya, Adit memutar ulang rekaman pembicaraannya dengan Rani, rekaman yang ia simpan menggunakan aplikasi tersembunyi di jam tangan pintarnya. Setiap kata, nada, dan tekanan suara Rani menjadi bahan evaluasi yang sangat penting. Ia tidak hanya menilai kecurangan, tapi juga bagaimana seseorang memperlakukan orang yang dianggap lebih rendah posisinya. Keesokan harinya, Rani kembali menyapa Adit dengan wajah ramah, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Makasih ya, Dit. Kamu bantu banget. Jangan lupa, ini rahasia kita. Ujarnya sambil menyelipkan sebungkus kopi instan ke laci Adit, mungkin sebagai bentuk terima kasih atau suap terselubung. Adit hanya mengangguk sopan. Iya, Mbak, saya ngerti. Namun dalam hati, Adit mencatat bahwa Rani tak hanya memanipulasi data, tapi juga mencoba menyuap dengan cara halus. Itu menjadi tambahan catatan merah di dalam laporan pribadinya tentang etika dan integritas karyawan. Sementara itu, rumor di kantor mulai beredar bahwa data penjualan tim Rani terlalu tinggi untuk ukuran pasar saat ini. Beberapa staf lain mulai membicarakan kemungkinan adanya rekayasa. Tapi tidak ada yang berani bersuara terang-terangan. Semua hanya bergumam di pantry atau di grup WhatsApp rahasia. Adit sengaja tetap diam dan membiarkan situasi berkembang. Ia ingin tahu siapa saja yang berani mengambil sikap. Diam-diam, ia juga mulai mendekati beberapa staf lain untuk menggali opini mereka tentang Rani dan cara kepemimpinannya. Salah satu staf, Bu Yani dari bagian keuangan, akhirnya memberi bocoran. Sebenarnya udah lama saya curiga sama Mbak Rani. Laporan-laporannya selalu terlalu sempurna. Tapi tiap saya tanya, jawabannya muter-muter. Tapi ya, siapa berani lawan dia? Dia punya pengaruh besar di sini, kata Bu Yani lirih. Adit mencatat itu semua. Perlahan, potret utuh tentang Rani dan dinamika timnya mulai terbentuk dalam catatan Adit. Dan satu hal semakin jelas, kekuasaan bisa membuat seseorang melupakan integritas, terlebih jika merasa tak tersentuh. Hari-hari berikutnya, Rani terus bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Tapi Adit tahu, bom waktu sudah mulai berdetak. Semua bukti sudah diamankan. Semua fakta sudah tercatat. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Bukan sebagai staf biasa, melainkan sebagai sosok yang sebenarnya memiliki kekuasaan tertinggi di perusahaan itu. Hari itu, suasana kantor mendadak berubah tegang sejak pagi. Raut wajah para karyawan menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Belum pukul 9, sudah ada pengumuman dari HR bahwa akan dilakukan audit internal mendadak dari tim pusat. Langsung dikirim dari kantor utama di Jakarta. Audit itu akan dimulai besok pagi, tanpa toleransi, dan menyeluruh. Tidak hanya laporan keuangan,
tapi juga evaluasi sikap dan performa setiap karyawan. Begitu pengumuman dibacakan melalui email dan pengeras suara, suara gemuruh langsung terdengar dari meja-meja staf. Ada yang mulai membolak-balik file lama, ada yang menelpon sembunyi-sembunyi, ada pula yang langsung menghilang ke ruang arsip untuk membetulkan dokumen yang belum lengkap. Adit hanya duduk diam di balik meja kecilnya. Ia sesekali menekan tombol keyboard dengan santai, meskipun dari balik kacamatanya ia mengamati dengan saksama setiap kepanikan yang mulai meledak. Dalam hati, ia tahu bahwa inilah momen yang selama ini ia tunggu, saat dimana karakter asli setiap karyawan muncul tanpa bisa ditutup-tutupi. Gawat. Laporan bulan Maret belum disinkron. "Tika, kamu kerjanya ngapain aja sih?" teriak Rani dari bilik sebelah. Tika yang baru saja datang dari pantry langsung terdiam. Gadis itu masih membawa muk kopi yang kini bergetar di tangannya. Aku udah kerjain. Cuma file pengeluaran promosi minggu itu belum disetor sama divisi pemasaran. Aku nggak bisa submit kalau datanya belum lengkap. Ujarnya pelan. Nggak usah banyak alasan. Nanti kalau tim audit nemu itu, yang disalahin kita semua. Bentak Rani dengan nada tinggi. Rekan-rekan lain hanya menatap, tapi tak ada yang membantu. Sebagian malah menyeringai kecil. Di balik semua itu, banyak dari mereka yang juga punya banyak lubang di laporan masing-masing, dan panik luar biasa. Adit bangkit dari kursinya, menghampiri Tika yang kini tampak bingung di depan komputernya. "Kamu simpan draftnya di mana? Mungkin aku bisa bantu periksa," ucapnya tenang. Tika menatap Adit dengan ragu. "Kamu yakin? Bukannya kamu belum ngerti banyak sistem laporan internal?" Adit tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Aku cukup cepat belajar. Siapa tahu bisa bantu kamu tutup gapnya." Setengah ragu, Tika akhirnya menyerahkan flash diska. Adit menancapkannya di laptop, dan dengan cekatan mulai menelusuri file-file. Ia tahu persis harus mencari di mana, karena sistem pelaporan ini adalah sistem yang ia sendiri setujui untuk diterapkan saat rapat Dewan Direksi beberapa bulan lalu. Tapi tentu saja, tak ada satupun staf biasa yang tahu itu. Selama setengah jam, Adit membantu menyusun ulang lampiran-lampiran yang berantakan, memperbaiki penamaan file, hingga menelusuri catatan manual untuk mencocokkan tanggal-tanggal transaksi. Tika yang tadinya gelisah, perlahan mulai merasa tenang melihat betapa sistematis cara Adit bekerja. "Kamu sebenarnya bukan staf biasa ya?" bisik Tika tanpa sadar. Adit hanya tertawa kecil. "Aku cuma suka rapi aja, dan kebetulan ngerti laporan." Sementara itu, Rani terlihat mondar-mandir dari satu meja ke meja lain. Ia menyuruh beberapa staf untuk menghapus email-email lama, mengganti notulen rapat, bahkan mengedit data pengeluaran agar seolah-olah semuanya sesuai target. Tapi setiap tindakannya itu tak luput dari pandangan Adit, yang dari sudut matanya mencatat setiap detailnya. Di ponselnya, Adit membuka aplikasi catatan pribadi dan mulai menulis. Hari audit diumumkan. Rani menunjukkan sisi panik dan manipulatif. Menyuruh staf menghapus dan merevisi bukti. Tidak bertanggung jawab. Poin merah. Di meja seberang, Tika masih berkutat menyusun lampiran terakhir. Beberapa kali ia menghela napas dalam, tapi Adit tetap menemaninya. "Kalau kamu selesai sebelum sore, aku bantu submit ke supervisor. Biar kamu nggak disalahin lagi." Mata Tika berkaca-kaca. "Adit, makasih. Ya, nggak semua orang di kantor ini kayak kamu." Adit tersenyum tulus. Dalam hatinya, ia tahu bahwa di tengah banyaknya orang bermuka dua, masih ada karyawan jujur dan pekerja keras seperti Tika. Dan orang-orang seperti inilah yang nantinya layak untuk naik jabatan, atau bahkan dipercayakan posisi penting. Menjelang sore, laporan divisi mereka selesai juga. Adit mengantarnya langsung ke supervisor yang menangani laporan bulanan, memastikan semuanya tercatat dan diakui sebelum audit besok. Supervisor itu pun sempat heran, karena sebelumnya divisi itu dikenal paling sering terlambat.
Siapa yang bantu rapihin laporan ini? Tanya supervisor penasaran. Tim kami, Pak. Jawab Adit singkat, tidak menyebut namanya sendiri. Setelah pekerjaan beres, Adit kembali ke mejanya, menatap keluar jendela. Kota yang tampak tenang dari lantai 10 itu menyembunyikan banyak kericuhan di dalam kantor. Tapi satu hal pasti, sebentar lagi, kebenaran akan terlihat. Audit ini hanyalah awal dari segalanya. Pagi itu suasana kantor sudah tidak seperti biasanya. Wajah-wajah tegang menghiasi hampir seluruh ruangan. Tak ada tawa, tak ada gosip seperti hari-hari biasanya. Bahkan Rani, yang biasanya cerewet dan paling lantang bicara di divisi administrasi, hanya sesekali melirik jam sambil menggigit bibir. Ia jelas gugup. Pasalnya, kemarin sore seorang direktur dari kantor pusat datang mendadak dan mengumumkan akan diadakannya rapat besar pagi ini. Bukan rapat biasa. Katanya, akan ada pengumuman penting dari pemilik perusahaan. Lebih mengejutkan lagi, sang pemilik yang selama ini hanya menjadi legenda tanpa wajah, disebut-sebut sebagai pria muda jenius yang suka bekerja di balik layar, akan hadir langsung ke kantor cabang ini. Di ruang pantry, beberapa staf bisik-bisik membicarakan kemungkinan-kemungkinan. Katanya bos besar itu orangnya muda banget. Umurnya baru 20-an. Bisik Mira, staf HRD. Ah, masa sih? Tapi ya mungkin aja. Sekarang banyakan anak muda kaya dari startup gitu. Sahut Roy, salah satu staf IT. Tapi kenapa harus datang ke kantor kita ya? Jangan-jangan mau tutup cabang atau pecat massal. Gumam yang lain. Sementara semua tenggelam dalam asumsi dan kecemasan, Adit tetap duduk tenang di sudut ruangan. Ia bahkan sempat membantu Tika mengecek kembali laporan divisinya sebelum rapat dimulai. Tak sedikit pun terlihat ketegangan di wajahnya. Hanya senyum kecil dan tatapan penuh pengamatan yang membuat beberapa orang curiga. Tapi tak cukup berani untuk bertanya. Pukul 10 tepat, semua karyawan diminta berkumpul di aula lantai 2. Aula yang biasa digunakan untuk pelatihan itu kini tampak jauh lebih rapi dari biasanya. Kursi-kursi telah ditata membentuk barisan yang menghadap ke sebuah panggung kecil. Di atasnya, sudah terpasang layar proyektor dan mikrofon. Adit duduk di barisan belakang, bersebelahan dengan Tika. Rani dan dua rekannya memilih duduk di barisan tengah, sementara para manajer duduk di depan. Tak lama kemudian, Pak Arman, salah satu direktur dari pusat, naik ke atas panggung. Ia mengenakan jas biru tua dan tampak sangat serius. "Selamat pagi semuanya," ucapnya sambil menatap hadirin. "Hari ini adalah hari yang penting dalam sejarah perusahaan kita. Seperti yang kalian tahu, selama ini sosok pemilik utama perusahaan ini jarang tampil ke publik. Tapi hari ini, beliau ingin menyampaikan langsung apresiasi dan arah baru perusahaan." Suara gemuruh pelan terdengar. Beberapa orang mulai menegakkan badan dan memperbaiki kerah baju. Semua mata menatap ke arah pintu masuk aula. Tapi anehnya, tak ada yang masuk. Pak Arman tersenyum kecil. "Tapi sebelum beliau masuk, izinkan saya menceritakan sedikit soal eksperimen yang dilakukan selama 3 bulan terakhir." Ruang menjadi hening. Pemilik perusahaan kita memiliki filosofi unik dalam membangun dan mempertahankan kualitas karyawan. Ia percaya bahwa pengetahuan dan kemampuan bisa dilatih, tapi karakter hanya bisa diuji. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, menyamar sebagai staf administrasi biasa di kantor ini. Beberapa orang mulai melirik ke sekeliling, bingung. Tika menatap Adit, yang masih tenang dengan senyum tipisnya. Matanya membulat pelan. Selama 3 bulan, beliau mencatat, menilai, dan mengamati semua interaksi, perilaku, dan keputusan kalian. Termasuk saat-saat genting ketika ada tekanan audit, hingga hal kecil seperti cara kalian memperlakukan rekan kerja baru. Dan hari ini, beliau akan menyampaikan langsung hasil pengamatan itu. Hadirin sekalian, mari kita sambut
Bapak Adit Pradipta, pemilik utama dan CEO muda perusahaan ini. Suasana hening sesaat. Semua mata secara refleks mencari-cari siapa yang akan melangkah masuk dari pintu utama. Namun, alih-alih pintu terbuka, Adit, yang duduk tenang di barisan belakang, perlahan bangkit dari kursinya. Langkahnya mantap menuju panggung, diiringi mata yang melebar, mulut yang terbuka setengah, dan wajah-wajah yang berubah warna. Tika menutup mulutnya. Rani terbelalak. Wajahnya pucat seperti kapur. Ia terjatuh di kursinya, tak mampu berkata-kata. Sementara beberapa manajer dan karyawan yang tadinya duduk paling depan perlahan berdiri memberi jalan. Adit naik ke panggung, mengenakan kemeja putih sederhana, celana bahan, dan sepatu hitam biasa. Tapi sorot matanya berubah. Bukan lagi seperti staf magang yang kikuk, melainkan seorang pemimpin muda yang tenang dan percaya diri. "Selamat pagi," ucap Adit. Suara baritonnya menggema. "Nama saya Adit Pradipta. Mungkin kalian mengenal saya sebagai staf baru yang lambat, bodoh, bahkan menyebalkan bagi beberapa orang. Tapi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri secara jujur. Saya adalah pemilik perusahaan ini, dan 3 bulan terakhir ini saya bekerja di antara kalian untuk melihat seperti apa sebenarnya nilai-nilai kita dijalankan." Hening. Sunyi. Tak ada satupun yang berani berbicara. "Saya tidak akan banyak bicara hari ini. Tapi saya akan sampaikan bahwa laporan hasil observasi saya sudah ada di tangan manajemen pusat. Akan ada evaluasi besar. Tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang tetap profesional, sopan, dan membantu tanpa tahu siapa saya sebenarnya." Adit menatap ke arah Tika, yang kini menunduk dengan mata berkaca-kaca. "Dan untuk yang lain, semoga hari ini bisa menjadi pelajaran bahwa kita tidak pernah tahu siapa yang sedang kita hadapi. Maka perlakukanlah siapapun dengan hormat." Adit menutup pidatonya dengan senyum ringan. Aula masih sunyi. Lalu perlahan, tepuk tangan terdengar dari satu sudut, disusul oleh yang lain, hingga memenuhi seluruh ruangan. Tapi tak semua tangan bertepuk. Beberapa hanya bisa menunduk dalam diam, menanggung malu. Hari itu, semua topeng mulai jatuh. Ruangan rapat besar siang itu dipenuhi suasana tegang bercampur penasaran. Semua karyawan hadir, dari level staf biasa hingga manajer divisi. Di meja utama, para direktur duduk berdampingan, tampak lebih rapi dan serius daripada biasanya. Rani duduk di bangku tengah, berusaha tampil anggun namun gugup. Tangannya yang biasanya aktif membuka ponsel kini hanya mencengkeram pulpen, sesekali melirik ke kanan dan kiri. Ia mendengar kabar burung, pemilik perusahaan yang selama ini misterius, akan hadir langsung. Katanya masih muda. "Loh?" bisik salah satu staf kepada temannya. "Ya masa iya sih, muda tapi punya perusahaan sebesar ini," sahut yang lain dengan nada skeptis. Tika yang duduk di barisan belakang melirik ke arah pintu. Ia masih tak percaya audit seminggu lalu bisa dilewati dengan lancar, berkat bantuan Adit yang diam-diam membenahi banyak hal. Ia menghela napas. Untung dia bantuin, pikirnya. Ketika jarum jam menunjuk pukul 2 tepat, pintu utama ruangan terbuka. Semua mata serentak memandang ke arah pintu. Langkah sepatu kulit yang terdengar mantap memecah kesunyian. Seorang pria muda masuk, mengenakan setelan jas hitam elegan, dasi biru gelap, dan rambut yang ditata rapi. Wajahnya bersih dan bersinar, membawa aura berbeda. Tiba-tiba suara gumaman memenuhi ruangan. Itu Adit bukan sih?" "Iya deh, mirip banget sama si anak baru dari divisi administrasi." "Apa mungkin?" Adit berjalan ke arah podium tanpa ekspresi. Dengan langkah percaya diri, ia berdiri di depan mikrofon dan menatap semua yang hadir. Suasana hening, seolah satu napas pun enggan terdengar. Lalu dengan suara yang tenang namun tegas, ia mulai bicara. "Selamat siang semuanya.
Terima kasih telah hadir dalam pertemuan besar ini. Perkenalkan, saya Adit Wirapratama, pemilik dan CEO perusahaan ini. Bagaikan petir di siang bolong, beberapa karyawan spontan membuka mulut tanpa suara. Rani menegang di tempat duduknya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri berubah pucat, seperti kehilangan darah. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya memelototi pria yang selama ini dianggap bodoh dan miskin. Tika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia merasa jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Dalam pikirannya, semua kebaikan Adit selama ini berputar, mulai dari bantuannya yang diam-diam, hingga caranya menahan hinaan tanpa membalas. Adit melanjutkan, selama 2 bulan terakhir, saya menyamar sebagai staf baru di divisi administrasi. Tujuan saya sederhana, menilai karakter asli para karyawan tanpa mereka sadari. Saya tidak percaya pada laporan HRD saja. Saya ingin melihat sendiri, merasakan sendiri. Semua orang terdiam. Mata Rani mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, menyadari bahwa semua yang ia lakukan, olok-olok, hinaan, manipulasi, telah dilihat oleh pemilik perusahaan dengan mata kepala sendiri. Saya sudah mencatat banyak hal, lanjut Adit. Nada bicaranya tetap tenang tapi tajam. Ada yang menyambut dengan tulus, ada yang membantu dengan hati. Tapi, ada juga yang hanya pandai berpura-pura, menekan, bahkan menipu rekan kerja untuk kepentingan pribadi. Para direktur tampak saling melirik. Beberapa kepala staf mulai cemas, terutama mereka yang merasa punya dosa selama 2 bulan ini. Adit menatap langsung ke arah Rani. Tatapan matanya tajam, namun tidak meledak-ledak. Justru ketenangannya membuat suasana semakin menegangkan. Rani berusaha tersenyum, seolah berharap semua ini hanya bagian dari latihan. Namun Adit mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari map hitamnya. Ini adalah bukti manipulasi laporan penjualan yang saya temukan sendiri. Dan ini hasil rekaman suara saat saya diminta untuk menutupinya. Tangan Rani bergetar. Napasnya memburu. Ia merasa seluruh tubuhnya seperti lumpuh. Saya sudah menyerahkan semuanya ke divisi legal. Proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Beberapa karyawan yang sebelumnya kerap membuli Adit mulai menunduk. Mereka ingat betapa sering mereka mengejeknya karena membawa bekal nasi bungkus dari rumah, atau karena sepatunya yang tampak lusuh. Tapi Adit tidak menyentuh soal penghinaan itu. Ia tak perlu. Bagi saya, integritas lebih penting dari sekadar pencitraan. Banyak dari kalian yang pandai bicara di depan atasan, tapi memperlakukan rekan di bawahnya seperti sampah. Hari ini, itu semua akan berubah. Ia menatap ke seluruh ruangan. Mulai besok, struktur manajemen akan dievaluasi. Beberapa dari kalian akan saya beri kesempatan kedua, tapi beberapa yang lain akan kami lepaskan. Seketika ruangan dipenuhi ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Kemudian Adit menoleh ke arah Tika yang duduk membeku di bangku belakang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang yang tetap menjaga sikap baik di tengah semua ujian ini. Salah satunya adalah saudari Tika. Integritas Anda akan kami hargai. Wajah Tika langsung memerah. Ia membungkuk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Adit mengakhiri pidatonya dengan satu kalimat yang membuat semua merenung. Jabatan bisa diraih, tapi karakter tidak bisa disembunyikan lama-lama. Hari ini bukan akhir, tapi awal dari sistem baru yang lebih manusiawi. Tepuk tangan pelan mulai terdengar dari mereka yang merasa lega karena tidak pernah memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Sebaliknya, Rani dan beberapa karyawan lainnya tetap membeku, tak tahu nasib apa yang menanti mereka. Hari itu, identitas Adit bukan hanya terungkap, tapi juga menyadarkan seluruh karyawan bahwa rendah hati bukan berarti rendah diri, dan menilai seseorang dari penampilan bisa menjadi kesalahan paling fatal. Ruang rapat besar berubah hening.
Setelah memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan, Adit berjalan ke tengah panggung kecil di depan layar proyektor. Tatapannya tegas namun penuh ketenangan. Semua mata memandangnya tanpa berkedip, antara syok, bingung, hingga malu. Di barisan depan, Rani menggigit bibir bawahnya. Wajahnya memucat, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Beberapa temannya meliriknya, seolah sadar bahwa posisi mereka dalam masalah besar. Sementara itu, Tika yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menunduk, tak menyangka bahwa pria sederhana yang ia bantu selama ini ternyata orang nomor satu di perusahaan. Adit menatap semua yang hadir, lalu membuka lembar catatannya. Selama beberapa bulan ini, ucapnya lantang, saya turun langsung untuk melihat, mendengar, dan merasakan apa yang benar-benar terjadi di dalam perusahaan ini, bukan dari laporan di atas meja, tapi dari interaksi nyata. Beberapa karyawan mulai gelisah. Adit melanjutkan. Banyak dari Anda yang melihat saya hanya sebagai staf admin yang kikuk. Saya melihat tatapan meremehkan, mendengar bisikan sinis, dan mengalami langsung bagaimana mudahnya seseorang menilai dari tampilan luar. Dan hari ini, saya ingin membahas satu persatu hasil pengamatan saya. Ia menampilkan slide pertama. Divisi penjualan. Foto Rani dan dua staf lainnya muncul di layar. Suara bergumam memenuhi ruangan. Manipulasi data penjualan. Penggelapan kecil-kecilan. Penyalahgunaan otoritas terhadap staf baru. Dan yang paling parah, usaha menutupi kesalahan dengan menyuruh staf lain berbohong. Adit memandang langsung ke arah Rani. Rani, kamu ingat hari ketika kamu menyuruh saya menandatangani revisi data palsu? Rani mencoba bicara, namun Adit menghentikannya dengan telapak tangan. Saya punya rekaman. Ada saksi. Dan ada bukti dokumen digital yang sudah saya serahkan ke bagian hukum. Saya tidak akan memecatmu sekarang. Tapi mulai hari ini, kamu dinonaktifkan dari seluruh tugas. Kamu akan menjalani pemeriksaan internal, dan keputusan akhir akan diambil sesuai prosedur yang adil. Wajah Rani benar-benar kehilangan warna. Ia nyaris menangis. Selanjutnya, untuk para staf yang ikut menutupi kesalahan, atau menunjukkan perilaku intimidatif terhadap sesama rekan kerja, lanjut Adit, menampilkan daftar nama lain. Saya minta kalian introspeksi. Hari ini, Anda semua akan mendapatkan surat peringatan keras. Jika ada pengulangan, konsekuensinya adalah pemutusan hubungan kerja. Beberapa karyawan menunduk. Suasana makin menegangkan. Namun kemudian, Adit mengganti slide. Kali ini tampil foto Tika, lalu beberapa staf lain dari berbagai divisi. Sekarang, katanya dengan nada lebih hangat, saya ingin membahas tentang integritas. Ia menatap ke arah Tika yang masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Tika adalah salah satu contoh dari karyawan yang bekerja dengan hati. Meskipun sering diremehkan dan ditindas oleh rekan-rekannya, dia tetap membantu dengan tulus. Ia bahkan diam-diam menolong saya menyelesaikan laporan-laporan penting ketika saya dianggap hanya sebagai pegawai tidak berguna. Tika meneteskan air mata. Ia tak pernah mengira bahwa kebaikan kecilnya akan diperhatikan, apalagi oleh pemilik perusahaan. Dan bukan hanya dia. Ada juga Ibu Sri dari bagian kebersihan, Pak Anton dari Satpam Malam, serta beberapa staf junior yang terus bekerja keras tanpa banyak bicara. Untuk mereka, hari ini saya umumkan promosi jabatan dan tambahan insentif khusus. Tepuk tangan mulai terdengar, perlahan tapi semakin keras. Beberapa karyawan yang selama ini bersikap netral juga ikut menunduk, merasa tersentuh. Adit menutup presentasinya. Ia menatap ruangan sekali lagi sebelum berkata, "Saya tahu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah muda, pernah meremehkan, pernah salah menilai. Tapi satu hal yang selalu saya pegang sejak awal membangun perusahaan ini, karakter lebih penting daripada penampilan."
Ia melangkah dari podium, lalu kembali menatap para karyawan yang masih diam membisu. Mulai hari ini, budaya perusahaan ini akan berubah. Tidak akan ada lagi senioritas yang digunakan untuk menekan. Tidak akan ada lagi permainan kotor untuk naik jabatan. Yang dihargai adalah kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Seketika suasana berubah. Beberapa karyawan berbisik pelan. Ada yang mulai menyesali sikap mereka. Rani akhirnya tak tahan. Ia berdiri, memohon. "Pak Adit, saya minta maaf. Saya hilaf." Adit menatapnya. Tanpa emosi. "Saya tidak menaruh dendam pribadi. Tapi perusahaan ini terlalu berharga untuk diserahkan pada orang-orang yang tak bisa menjaga kepercayaan. Saya harap kamu menggunakan waktu cuti nonaktifmu untuk memperbaiki diri." Kemudian, Adit menoleh ke arah Tika. "Tika, besok pagi datang ke ruangan saya. Kamu akan saya tunjuk menjadi asisten pribadi saya untuk membenahi sistem HR dan pelatihan karyawan baru." Tika menangis sambil mengangguk. Pertemuan berakhir dengan suasana yang benar-benar berbeda. Adit meninggalkan ruang rapat tanpa pengawalan, seperti biasa. Tapi kali ini, semua mata memandangnya dengan hormat. Bukan karena jabatannya, tapi karena ketegasannya yang adil dan karakternya yang kuat. Dan dari balik senyum tenangnya, Adit tahu satu hal, ia telah memulai perubahan yang akan membekas selamanya.